Tema kita pada minggu ini adalah kita mau belajar prinsip seorang pengurus dalam kerajaan Tuhan. Setiap kita ini Tuhan panggil untuk pengurus ataupun mengurus sesuatu. Tuhan percayakan sesuatu dalam tangan kita. Ya, dan ayat utama kita minggu ini adalah Keluaran pasal 4 ayat 2. Ya, mari kita baca. Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang ada di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Yang kita mau fokuskan di sana adalah apakah yang ada di tanganmu. Jadi pagi ini kita mau mengenal what is in your hand. Apakah yang Tuhan percayakan dalam hidupmu pada saat ini. Di tahun yang baru ini. Saya percaya setiap kita memiliki visi yang baru, hidup yang baru, dan juga panggilan yang baru. Setiap kita pasti Tuhan akan promosikan. Wah, apakah maksud promosi itu? Promosi maksudnya Tuhan akan percayakan ada satu ataupun perlipat gandakan lagi kepada anak-anaknya yang setia. Dan saat Tuhan mempercayakan hal yang lebih besar, Tuhan pasti memberikan kekuatan daripada Tuhan untuk menggenapi ataupun melakukan apa yang Dia telah percayakan kepada kita. Dalam Keluaran pasal 4 ayat 2 ini, Tuhan bertanya kepada Musa. Dia katakan, "Musa, what is in your hand?" Apakah yang ada dalam tanganmu? Dan Musa katakan, "Oh Tuhan, ada tongkat." Jadi dia juga berbicara tentang sesuatu yang ada di tangan kita, sama ada itu kecil atau besar. Saat kita mempercayakannya kepada Tuhan, Tuhan boleh melakukan mukjizat atasnya. Amin. Kalau pada saat ini kita rasa hampa, kita rasa lemah, kita rasa putus asa, sebab kita rasakan Tuhan, penat sudah saya buat ini tapi tidak untung-untung. Contohnya orang yang buat bisnis, Tuhan, apa yang saya buat ini cukup makan saja. Kenapa Tuhan? Sebab pada musim ini Tuhan mau kita katakan kepadanya, "Tuhan, this is all I have and I surrender to you." Sekarang Tuhan mau mengingatkan kita pada pagi ini untuk berserah kepada Dia. Tuhan memanggil kita sebagai pengurus, tetapi juga Dia mau melakukan bersama kita. Dia bukan Tuhan yang tidak adil, Dia bukan Tuhan yang kejam, Dia bukan seorang yang biarkan anak-anak Dia, tetapi Dia mau melakukan bersama. Amin. Sebab itu Dia kirimkan siapa? Roh-Nya sendiri, yang dipanggil sebagai Parakletos. Parakletos itu adalah, kalau kamu tengok Naruto, dia punya klon. It's mean dia memiliki fungsi yang sama, memiliki kuasa yang sama, memiliki panggilan yang sama untuk bersama dengan anak-anaknya di dunia ini, yaitu Roh Kudus. Tuhan mengirimkan Roh-Nya. Dia katakan, "Aku mengirimkan Parakletos untuk kamu," yaitu untuk bersama dengan kamu, mengingatkan kamu segala apa yang telah ku katakan kepada kamu ataupun apa yang telah ku lepaskan di dunia ini. Kamu percaya firman Tuhan itu ada kuasa? Amin. Siapa yang percaya? Ya, bagaimana Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya? Dari mulutnya, dari perkataannya. Kamu percaya kita ini dijadikan dari perkataan Tuhan? Dia katakan, "Marilah kita menciptakan manusia dan jadilah manusia." Amin. So everything yang keluar dari mulut Tuhan Yesus itu akan tinggal. Itu tidak pernah ditarik kembali. Ya, itu akan stay di dunia ini. Dan yang dicatat dalam Alkitab itu hanya sebahagian. Para rasul mengatakan bahwa banyak lagi mukjizat Tuhan, tapi kami tidak menuliskannya. Sebab kalau menuliskannya, buku pun tidak cukup. Ya, jadi masih banyak yang Tuhan telah ajarkan, yang Tuhan telah lepaskan sewaktu Dia di dunia ini. Dan setiap firman yang Dia lepaskan itu bekerja sehingga pada saat ini. Dan siapa yang mengerjakannya? Siapa yang mengingatkannya? Roh Kudus. Haleluya. That's why sebagai pengurus kita sangat-sangat perlukan Roh Kudus bersama dengan kita. Haleluya. Jangan pernah tinggalkan ataupun jangan pernah mengabaikan pentingnya Roh Kudus dalam hidupmu. Ramai yang mengajar firman Tuhan, kita baca ya itu untuk memerdekakan kita, memurnikan kita, menguduskan kita. Tapi kalau kita mau mengerjakan sesuatu bersama dengan Tuhan, kita perlukan Roh Kudus. Kita tidak boleh lakukan dengan kekuatan sendiri. Amin. Ya, kalau untuk baca firman, membenarkan diri, memerdekakan kita, melepaskan kita dari segala tabiat buruk,
membaca firman itu? Ya, benar. Ya, ada orang yang sangat pintar berdebat, sangat pintar berhujah sebab dia membaca firman dan sebagainya. Ada banyak influencer sekarang di Facebook and everything. Sejak saya mulakan sosial media, banyak mulai keluar di feed saya. Oh, ini juga bagus sharing deh nih. Bagus sharingnya, saya cakap. Tapi ada satu waktu saya tertegur dengan beberapa sharing orang-orang dari jemaat, dari mimpi mereka, buat saya bertanya kembali kepada Tuhan. Contohnya mimpi mereka dari Dorcas sendiri, dia katakan, saya mimpi saya naik perahu, air dia kotor, penuh dengan tai. Oh, itu mimpi dia dalam rumah, dia cakap. So, ada lagi jemaat lain yang katakan, saya mengambil air, tapi air itu kotor. So, itu buat saya tertanya, sebab mereka mendengar firman dari saya. So, saya katakan, apakah yang saya sampaikan itu kotor, Tuhan? Itu juga membuatkan saya bertanya dengan Tuhan. So, I need you, help me, Holy Spirit. If anything wrong, ada yang salah, ada yang tidak benar di hadapan-Mu, tolong tegur saya, ajar saya katakan. So, one time Tuhan menunjukkan bahwa apa yang air kotor dalam mimpi itu sebenarnya adalah dari dunia. Dari apa yang mereka terima dari dunia, dari apa yang kita dengar, dari firman-firman yang kita dengar dan kita terima saja semua. Ada satu Tuhan mulai tunjukkan, ada satu yang saya sangat suka dengan dia, influencer ini, sebab dia adalah bekas banduan dan somehow dia melayani di penjara-penjara. Dan the way dia bercakap sangat bagus, sangat tajam, firmannya sangat to the point. Bagi saya sangat diberkati dengan apa yang dia sebut, sebab apa yang dia paham is the same with siapa yang saya paham. Contohnya kekudusan itu bagaimana, mau bersama dengan Tuhan itu bagaimana. So it's the same, sama. Tapi sewaktu Tuhan tunjukkan kenapa bahayanya kalau tidak berhati-hati. Ada satu part, dia tunjukkan satu video, dia berkata begini, dia tidak percaya Roh Kudus. Dia katakan bahwa speak in tongue itu is not a gift. Speak in tongue actually is a word of God. So the more you read the word of God, actually what you talk is the word of God. Is not about dia tidak percaya speak in tongue ataupun the gift of Holy Spirit. Oke, dia sangat tekankan firman Tuhan itu baik, tetapi somehow Holy Spirit ini dia ada karakteristiknya. Ya, firman Tuhan, the word of God is about Jesus, betul. Tetapi Roh Kudus pula adalah satu karakteristik yang lain. Tuhan gambarkan dia seperti awan. Tuhan gambarkan dia itu seperti kuasa. Ya, dan saat dia turun, dia membuat sesuatu yang baru, yang membuatkan orang tidak paham. Nah, dia boleh berbicara melalui penglihatan, dia boleh berbicara melalui mimpi, dia boleh berikan kita visi dan sebagainya. Dan itu kita tidak boleh pahaminya dengan logik. Amin. Ya, dan itulah Roh Kudus. Sama kita tidak boleh ungkapkan dia dengan kata-kata, tetapi kita boleh merasakannya. Kita boleh hidup bersama dengan dia. Amin. So itu yang Tuhan tunjukkan. Somehow orang ini tidak berapa paham ataupun tidak berapa dengan Roh Kudus. That's why pengajaran yang lain saya ambil, tapi yang lain itu saya tidak berapa. Contohnya bagian Roh Kudus, I don't agree with him. Ya, ada halnya. So, banyak influencer di sosial media seperti itu. Dan itu juga Tuhan tegur untuk kita semua, bukan semua kita ambil. Kita harus selidiki. Sebab itu Tuhan katakan pada akhir zaman banyak sekali pengajaran-pengajaran. Kita harus selidiki, baca Bible sendiri dan juga tanya Tuhan sendiri. Ya, so be careful on that. Sebab itu Tuhan katakan hati-hati. Ya, pada akhir zaman ini ramai orang akan berkumpul mencari pengajaran-pengajaran yang sedap di telinga mereka, yang mengajarkan contoh dia God is good, Tuhan mengampuni kamu, kalau kamu buat dosa hari ini okay, it's all okay. Ya, pengajaran yang seperti sapu-sapu. Tetapi harus ditegaskan bahwa setiap pilihan kita itu ada akibatnya. Ya, kalau kita melakukan dosa hari ini, benar ada kasih karunia-Nya Tuhan untuk membuatkan kita kembali bangun, tetapi bukan untuk terus tinggal dalam dosa, tetapi untuk kita bebas dari dosa, karena dosa itu mengakibatkan hukuman. Tuhan sudah katakan, sin upah dia adalah maut. Haleluya.
So we need Holy Spirit sebagai pengurus. Yang pertama, kita sangat-sangat perlukan Roh Kudus bersama dengan kita. Kenali dia, undang dia dalam apapun pekerjaanmu, dalam apapun yang kamu lakukan. Ya, karena Roh Kudus akan bersama dengan kamu di mana-mana, di dalam pelayananmu, dalam dalam pekerjaanmu, dalam apa yang kau buat, dia akan membimbing kita. Amin. Dan Tuhan menuntut satu tentang pengurus ini. Juga dia katakan hendaklah kita memiliki hikmat. Kenapa? Seorang pengurus yang baik di dalam kerajaan Tuhan harus memiliki hikmat. Dan hikmat itu bukan datang dari sendiri. Tuhan sudah katakan hikmat ini hanya datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya, ditulis dalam kitab Amsal dikatakan apa? Permulaan akan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ya, jadi permulaan itulah kita harus menghormati Tuhan, kita harus mengagumi Tuhan. Ya, takut akan Tuhan di sana dalam bahasa asal dia adalah bukan saja dia kita mengagumi, kita dalam bahasa Inggris adalah honor and in awe of God. Maksudnya sangat menghormati dan sangat mengagumi Tuhan kita. Ya, so kita harus seperti memiliki itu untuk mendapatkan wisdom daripada Tuhan. Sikap yang ketiga yang perlu ada dalam pengurus adalah setia kepada perkara yang kecil. Ataupun kita ambil satu kata itu, harus setia. Ya, kita harus belajar setia. Obedience before sacrifice. Obedience ini adalah bahasa ataupun itu yang Tuhan paham. Maksudnya itu yang Tuhan lihat dalam apapun yang kita lakukan. Tuhan mau memberkati kita, dia akan lihat ini dulu. Did she obey what I tell her to do? Nah, sebelum Tuhan memberkatimu, dia akan lihat dulu apa yang kamu lakukan. Adakah kamu setia melakukannya atau tidak? Wah, sangat sukar untuk setia melakukan. Sebab setia ini berbicara tentang konsistensi juga, konsisten. Setia juga berbicara tentang diligent. Sesuatu yang kita lakukan dengan rajin, disiplin and consistent. Ya, dalam beberapa hari ini saya sudah katakan bahwa saya akan melakukan sosial media. Wah, sangat sukar untuk konsisten. Ya, mau buat video itu bukan senang. Wah, mau rakam itu boleh cepat, tapi mau edit, mau cari waktu, lagi saya ada banyak hal lain. Saya kena jaga tolong Dorcas. Wah, banyak sekali mau buat. Kadang-kadang tiada waktu, tapi untuk konsisten, karena buat juga. Kalau kita mau berjaya dalam apapun yang kita lakukan, terutama siapa yang buat content creator tuh, kita fokus dua hal saja. Satu is value dan satu lagi konsisten. Itu saja. Apa yang kamu buat pastikan itu valuable orang yang melihatnya. Ada value yang mereka terima. Dan satu lagi adalah kita konsisten saja buat. Oke, dalam Keluaran pasal 4 ayat 27, Tuhan bertanya kepada Musa, apakah yang ada di tanganmu itu? Oke, jadi kata Ibrani tangan ini adalah yad, Y-A-D, yang memberi arti tangan dan juga memberi arti kuasa, otoritas, tanggung jawab, apa yang kita miliki dan apa yang telah dipercayakan kepada kita. Inilah kata akar yang semua tentang yad ini. So ayat itu juga berbicara tentang apa yang kamu ada, apa yang saya telah percayakan kepadamu, apa kuasa dan otoritas yang dia berikan. Ya, jadi saat Tuhan bertanya itu kepada Musa, dia memakai tangan Musa untuk melakukan apa? Mukjizat, menyatakan kuasa namanya di tengah-tengah Mesir ataupun di depan Firaun. Karena saat Tuhan menyembuhkan Musa, memulihkan dia membolehkan Musa untuk melakukan mukjizat Tuhan di Mesir waktu itu. Saat kita melakukan dengan setia apa yang Tuhan percayakan kepada kita, pelipat gandaan promosi itu pasti akan datang. Jadi inilah kunci dia kalau kita mau berkat berlipat ganda dalam hidup. Kuncinya adalah taat. Ya, kita taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita lakukan saja tanpa komplain, tanpa merungut, tetapi bersyukur kepada Tuhan. Matius 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Oke, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi
2. Yang seorang lagi 1 menurut kesanggupan. Menurut maksudnya menurut ability hamba itu. Ya, lalu tuan itu pun berangkatlah pergi jauh. Ayat 16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Maksudnya the 5 talent do, dan dia dapat untung 5 talent lagi. Oke, yang ke-17. Menerima 2 talenta itu pun buat yang sama, dari 2 menjadi 4. So dia dapat 2. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu, ini yang kita mau belajar ini, pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Dia sembunyikan, maksudnya I don't want this, I know one. Anak saya Eli selalu pandai cakap sudah. Eli, you want this? I know one, please daddy, I know one. Jadi inilah yang dia buat, I know one, dia cakap. Dia tanam dalam tanah. Ayat 20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang. 19. Sesudah itu pulanglah tuan. Hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Dia panggil hamba-hamba itu. Ayat 20. Hamba yang menerima talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta yang Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Dan tengok respon tuannya di sana. 21. Tuan itu berkata kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kalau kamu tengok, dia panggil hamba itu baik dan setia. Karena apa? Karena pergandaan talent itu. Jadi definisi untuk setia ini adalah pergandaan. Satu adalah saat kita menggandakan sesuatu yang Tuhan percayakan, itulah tandanya kita setia. Dan saat kita setia melakukan, Tuhan juga akan menggandakan apa yang ada di tangan kita. Lihat seterusnya. Oke, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah yang menerima 2 talenta itu, katanya sama juga. Lihat, aku telah beroleh lebah 2 talenta dan 23. Kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Oke, ini yang kita mau belajar juga ini. Ayat 24. Datang yang nakal ini, yang cakap I know one tadi. I know one. Ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Inilah, terimalah kepunyaan Tuhan. Dia buang. Oh, itu bunyi dia tuh. Dia seru, terimalah. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Sesudah itu karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya kembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Ya, ayat 29, ini pengajaran dia yang sangat dalam yang harus kita belajar pagi ini. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Wah, maksudnya kalau kita tidak lakukan apa yang kita tidak ada, Tuhan ambil lagi. Ayat 30. Campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apa maksudnya di sana? Itu neraka. Oke, jadi pengertian untuk seluruh perumpamaan ini, Tuhan itu melambangkan Tuhan Yesus yang telah naik ke sorga dan menyediakan tempat tinggal kita di sana. Dan Tuhan katakan, aku akan datang kemudian. Tetapi waktu masa tarik itu hanya Bapakku yang tahu. Tapi saat aku datang, pastikan kamu jangan malas. Kamu lakukan apa yang telah ku percayakan kepadamu. Orang yang dipercayakan 5 talenta harus melakukannya dengan setia sehingga memberikan hasil. Dan sehingga Tuhan boleh percayakan lebih lagi. Amin. Jadi definisi setia ini adalah pergandaan. Jadi
Kalau kamu dipercayakan oleh Tuhan, lihat talentamu apa. Kalau talenta kamu mengajar, mengajarlah dengan setia. Kalau talenta kamu adalah bermain rebana ataupun memuji Tuhan, bagaimana untuk menggandakannya? Kita membimbing orang lain untuk memuji Tuhan bersama juga. Setia ini maksudnya kita lakukan dengan disiplin apa yang Tuhan telah percayakan. Kalau Tuhan sudah percayakan untuk kita melayani di gereja, kita lakukan dengan setia. Dan walaupun waktu itu kita malas, saya lambat tidur, malah hari ini saya ikut Zoom sajalah. Tapi kamu sendiri rasa bagaimana? Ya Tuhan sudah katakan, jangan malas-malasan, lakukan itu. Kita lakukan one step at the time, ya. Jangan terus pikir, saya banyak betul saya punya kemahiran ini. Bagaimana ini Tuhan? Saya boleh berkhotbah. Bagaimana ini? Apa yang saya harus lakukan? Tapi lakukan apa yang sudah dipercayakan dulu, ya. Kalau apa kepercayaan yang diberikan itu adalah untuk ase, contoh dia to welcome people. Apa yang kamu harus buat sebagai orang yang dipercayakan? Harus datang ke gereja lebih awal. Jangan kamu yang disambut, walaupun kamu ini ase. Itu saya dulu, saya pernah begitu. Ya, saya ada tugas ase, saya pulang disambut. Hai, welcome. Saya rasa macam aduh. Jadi karena kalau kamu sebagai ase, kamu yang awal gereja, salam. Dan lagi kamu yang paling lewat balik, bye-bye. Itulah ase, tugas sebagai ase, setia. Ya, jangan pernah membanding-bandingkan apa yang orang lain buat dengan apa yang kamu buat. Dulu saya begitu, saya suka membandingkan. Saya lihat orang itu tidak boleh masuk khot, tidak pandai nyanyi, tapi selalu dipanggil worship leader. Saya cakap, saya pandai nyanyi, kenapa saya tidak dipanggil? Itu membandingkan. Kadang-kadang saya kata, Tuhan, kenapa kamu pilih dia? Kadang-kadang kita rasa, Tuhan, saya sudah buat lebih, saya sudah rajin ke gereja, hari Ahad saya tidak pernah miss. Tapi kenapa berkat tidak ada? Si Anu itu satu kali datang gereja 1 bulan, tapi kenapa dia banyak berkat? Itu maksudnya jangan membandingkan. Everyone have their ability. Everyone have kesanggupannya. Tuhan katakan di sini kemampuan. Dan setiap orang dipercayakan mengikut kemampuan iman. Mungkin panggilannya berbeza dari kita. Mungkin orang yang diberkati itu Tuhan berkati karena orang-orang yang dia layani, bukan karena dia, tetapi orang di bawah jagaannya, orang yang harus dia beri makan, orang yang harus dia bayar dan sebagainya. Itu maksudnya di sana. That's why Tuhan berkata bahwa kita setia dulu dengan apa yang Tuhan percayakan kepada dalam tangan kita, apa yang diletakkan di tangan kita. Kita lakukan saja dengan setia. Saat kita malas, lawan itu. Ya, untuk setia kita harus konsisten, kita harus disiplin. Dan untuk melakukan ini, kita tidak boleh melakukan dengan kekuatan sendiri. Pertama-tama tadi saya katakan kita perlukan Roh Kudus. Minta rohnya Tuhan. Minta roh Tuhan untuk memberi kekuatan. Bangun pagi saja kamu katakan, Tuhan, I need you. I need you to be with me today. I need your presence. Jangan pernah pergi melakukan sesuatu tanpa hadirat Tuhan bersama denganmu. Ya, hadirat Tuhan saya baru belajar semalam. Saya mau rekod satu video. Saya katakan, Tuhan, apa saya mau rekod? So tiba-tiba dalam hati saya keluar damai sejahtera. Salam. I know salam. Salam is something big. Banyak saya punya pemahaman tentang damai sejahtera Tuhan. Tapi Tuhan katakan, no, salam kali ini damai hadirat. Dengan boleh sembuhkan penyakit. So 2 itu saja. So saya pun baru belajar semalam bahwa damai sejahtera ini juga berbicara tentang hadiratnya Tuhan. When the presence of God is with you, buahnya pasti ada damai. Amin. Bila Tuhan Yesus bersama dengan kamu, berada bersama dengan kamu dalam perahu, ribut badai macam manapun, kamu boleh tidur dengan tenang. Kalau tidak ada Tuhan, kamu akan risau. Tuhan, habislah. Tuhan, habislah. Badai, habislah, tenggelamlah. Ada masalah. Ini Tuhan, saya tidak boleh bayar sudah. Tuhan, padahal masalah itu actually memang sukar pun, tapi tidak yang sampai membuat kamu mati. Tapi kamu cakap, matilah Tuhan, matilah Tuhan. Kamu tidak nampak ke Tuhan. Tapi when God is with you, kamu boleh tidur bersama Yesus. Tuhan, oke Tuhan, I relax, I surrender this with your hand. Itu maksudnya damai sejahtera. When God is with you, the peace will be with you. Sebab damai sejahtera itu adalah attribute-nya Tuhan sendiri.
Amin. Damai sejahtera itu hadiratnya Tuhan. Sebila kamu bangun pagi, minta berdoa dengan Tuhan, I need your presence today. Sehingga kamu merasa damai. Itu yang membuatkan kamu damai sepanjang waktu, sepanjang harimu. Kamu ada sukacita. Walaupun masalah begitu banyak, tapi at least kamu tidak rasa tertekan. At least kamu tidak rasa ditekan oleh masalah-masalah ini. Kamu masih ada sukacita, kamu ada kekuatan. Saya tahu ada ramai orang yang macam-macam masalah ada di sini. Kalau saya mau dengar satu persatu memang berat. Kadang-kadang bila saya dengar, kadang oh Tuhan kesian. Tapi Tuhan katakan no, it's okay, I'm with her. Bila Tuhan bersama dengan kamu, everything semuanya akan jadi selesai. Amin. Jadi sebab itu dalam Filipi pasal 4 ayat 7 berkata, jaga damai itu, damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran manusia. Sebab damai sejahtera itu yang menjaga kita. Amin. Damai sejahtera itu sangat penting untuk kita jaga. Bangun pagi saja declare, Lord, shalom, shalom be with me. Shalom, shalom wherever I go. In Jesus' name, amin. Haleluya. Kamu boleh katakan itu saja. Saya ada satu kesaksian. Saya pernah cerita ini dengan kamu. Ini kesaksian istri saya. Ketika dia masih bekerja sebagai juru rawat. Ketika dia jadi juru rawat, dia tinggal di hostel. Jadi di bilik dia dengan housemate, dia Kristen. So every time mereka masuk, mereka katakan shalom. Sebab dia punya housemate tuh orang kuat gereja, dia cakap. Waktu itu dia belum. Jadi dia pun ikut. Masuk saja bilik itu dia katakan shalom. Keluar pun dia katakan shalom. So mereka sudah ada habit itu. So keluar bilik shalom, masuk bilik pun shalom. So apa yang jadi? Setiap dalam bilik itu mesti mereka akan mimpi buruk. Tapi bilik mereka tidak ada. Dan yang lagi mukjizat dia, setiap orang yang tidur di bilik mereka akan cakap benda yang sama. Mesti cakap, kenapa kalau saya tidur di tempat kamu, nyenyak saya tidur, tidak ada mimpi. Saya bangun di sukacita. Di bilik saya bangun saya macam saya memarah. Bangun saja bad mood. Tapi kan masuk, wah macam saya mesti lama. Wah, sebab shalom itu. Haleluya. The shalom itu adalah presence of God. Ada satu lagi. The shalom ini. Shalom ini definisi dia adalah meruntuhkan setiap tembok-tembok kekacauan. Itu definisi dia dalam Hebrew. Shalom itu maksudnya jadilah tenang ataupun setiap tembok-tembok kekacauan diruntuhkan. Sebab itu bila kita katakan shalom, so semua kekacauan-kekacauan itu menjadi diam ataupun diruntuhkan. Ada kuasa. Nama Tuhan itu adalah Jehovah Shalom juga. Dia adalah Prince of Peace. Dia adalah Putra Damai Sejahtera. That's why ada kuasa dalam Shalom ini. Bukan main cakap Shalom saja. No. When we say Shalom, it mean kita sedang mendeklarasikan damai sejahtera itu datang kepada orang itu. Sebab itu saat Tuhan memerintahkan, masih ingat ini? Tuhan perintahkan murid-murid dia 2 by 2 di around Galilee waktu itu. Dia katakan, ketika kamu sampai satu rumah, katakanlah shalom. Kalau orang itu terima, damai sejahtera itu akan tinggal dengan orang itu di rumah itu. Tapi kalau orang itu tidak mau terima, damai itu akan kembali kepadamu. So damai ini sesuatu yang orang boleh receive. Orang boleh ada manifestation of power and otoritas dalam shalom ini. That's why when you say shalom, kalau orang itu boleh terima, itu akan tinggal. So di mana-mana saya pergi, saya akan istiarkan shalom. Oke, di kedai contoh, tapi kebanyakan saya tekan di kedai makan. Sebab saya lama sikit. So when saya doa makan, saya akan ingat, oke, shalom, shalom. Shalom untuk orang kiri kanan saya, shalom untuk restoran ini, shalom untuk tempat ini. Ya, kalau shalom ini layak untuk tempat ini, Tuhan biar itu tinggal. Kalau tidak, dia ikut saya. Saya melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya. Amin. So ini sangat bagus juga untuk kita deklarasikan setiap pagi. Bangun saja, shalom Lord, shalom. Oke, shalom be with me today. Shalom wherever I go. Amin. Sebab presence Tuhan itu sangat penting. Bila kita berdoa kepada Tuhan itu bukan soal kamu banyak berkata kepada Tuhan. Bukan soal kamu banyak meminta kepada Tuhan. Ada orang lain lagi hebat. Bukan soal kamu banyak mengajar Tuhan.
Ya, ada orang berdoa, dia mengajar Tuhan luar biasa. Tuhan, orang ini begini, kamu harus lakukan ini Tuhan. In Jesus name, I declare Tuhan kamu akan lakukan ini. Doa itu bukan seperti itu. Doa ini adalah to be with God, to be with Him in His presence. Amin, untuk bersama Dia dalam hadiratnya. Itu yang penting. Sebab itu kalau saya berdoa ini saat teduh, kalau kasih ada masa 1 jam, 45 menit saya akan worship. Sebab dalam kata-kata lagu itu sudah ada doa. Jadi I feel sangat blessed, sangat merasakan dari Tuhan dengan memuji Tuhan luar biasa. Itu dan saya bila saat teduh prayer altar saya utamakan dengan worship. Sebab worship itu mengundang hadirat Tuhan, mengagungkan Tuhan, membuatkan saya mengkagumi Tuhan, mengingat kembali kebaikan Dia. Bila saya katakan, ku telah mati, saya ingat kembali dosa-dosa saya yang lalu, banyak menyakitkan hati Tuhan. Tuhan ampuni saya, air mata mengalir. Itulah lagu yang memulihkan kita. Presence of God mulai datang. Dan orang juga akan mulai dibawa masuk bersama dalam presence of God, hadirat Tuhan. Jadi berdoa kepada Tuhan ini bukan soal kamu banyak berbicara, bukan soal kamu banyak mengajar Tuhan, bukan soal banyaknya kamu berperang. Ramai orang bercakap this is spiritual warfare. That's why we need to speak, we need to serang. Sararara in the name of Jesus sampai satu waktu. Tapi kamu tahu cara Tuhan mengajar bangsa Israel untuk spiritual warfare how? Tutup mulut, diam kata Tuhan. So what we need to do? Keliling. Kamu ingat Jericho, Wall of Jericho? Keliling 7 hari. Diam saja. Jadi ada orang mencela mereka. Apa kamu nih orang bodoh nih? Orang Israel semua diam saja, keliling. Bodoh-bodoh ikut saja. And then satu ayat Tuhan katakan, sekarang teriak, puji Tuhan. Semua serentak, haleluya, dan semua runtuh with one words. Tuhan mengajar kita apa di sana? Not by our mouth. Deklarasi pun bukan declaration seperti itu. Hati harus disiapkan dulu. Presence of God harus bersama dengan kita. Prinsipal kita harus betul dulu. Ya, Tuhan mengajar kita bila kita berdoa kepada Dia, yang kita cari adalah hadiratnya, and everything will be answered. Jangan ingat, Tuhan kalau saya tidak sebut ini tidak dijawab doa saya. No, God know what you need. Sebelum kata-kata keluar, Mazmur berkata, Dia sudah tahu. Ya, sebelum kamu cakap Tuhan saya perlu ini, Tuhan sudah kata, yes, I know. That's why Tuhan mau hatimu dulu. Ya, tapi salah kamu minta, tidak salah juga. Sebab Tuhan katakan ketuk sampai kamu dapat. Itu cara Tuhan. Tapi kalau hati kamu betul-betul mau dan Bapak itu baik, dia katakan oke, tidak tidak salah juga berikan dia. So Tuhan akan bagi. Tapi bila kita berdoa, prinsip untuk berdoa itu adalah to be in His presence. Bukan Tuhan katakan berbicara banyak. Sebab Tuhan selalu teguh, dia katakan jangan jadi seperti mereka yang berkata-kata, berbicara banyak, tapi hati mereka jauh daripada Aku, kata Tuhan. Ya, kita harus berada dalam hadiratnya dulu. Bagaimana? Jadi bila kamu sudah ada hadiratnya Tuhan, hadirat itu akan berada bersama dengan kamu sepanjang hari. Ya, contohnya seperti saya dengan Dorcas di rumah. Bila saya dengan Dorcas, kami satu rumah. Tapi kami tidak selalu berkata, bukan every time, bukan every second. Kami berbicara saja. Bukan every second saya akan tanya Dorcas, saya akan minta dengan dia, no. Bukan banyak waktu. We do our own thing. Tapi I know His presence. Saya tahu Dia di dalam rumah itu. So when I need something, saya kata Dorcas kasih buat saya Nescafe 1. Dia tahu sudah. Dia cakap oke, kejap. Dia sudah buat. So bila Tuhan mau kita buat sesuatu, kita boleh lakukan. Sebab apa? Kita bersama dengan hadiratnya. Kita kenal suaranya. Itu doa yang sebenar. Yaitu bersama dengan Tuhan, bersama dalam hadiratnya. Amin. Bukan soal kamu berbicara banyak, tetapi mau tinggal dan mau hadiratnya di dalammu. Banyak-banyak list. Contohnya, let's say kamu sudah banyak list, kamu ini banyak mau berdoa. Ya, so kadang-kadang ada orang yang rasa bersalah kalau dia tidak sebut semua dia punya bahan doa. Saya dulu begitu, saya banyak bahan doa. Bersalah lah Tuhan kalau tidak sebut. Tapi
jangan terus-terus masuk. Cari Tuhan dulu. So when you feel move, bila kamu sudah rasa untuk digerakkan, untuk menyebut bahan doa itu, baru kamu berkata dengan Tuhan. Kamu kata, Tuhan saya mau berdoa untuk hal ini. Dan kamu tidak perlu pun yang berbunga-bunga ataupun mau kasih cantik lagi supaya Tuhan lulus sudah doa kamu. No, Tuhan bukan mau dengar doa kamu cantik atau tidak baru lulus. No, ya kamu sebut saja pun sudah cukup. Yang penting imanmu sudah percaya Tuhan akan mendengar. Kadang-kala saya tidak boleh mendoakan setiap jemaat, tapi saya sebut nama mereka, seakan Noka, Suki, Tuhan datang, your present with them, Pastor Julie, Brother Joel, Enispe, and Emily. Dan kadang-kadang Tuhan gerakkan sesuatu untuk saya doakan. Saya akan isytiharkan, Lord, I declare right now everything yang menghalang, everything what he do, apa yang mereka sedang buat, Tuhan kau akan bekerja bersama dengan mereka. Ya, so doa seperti itu dengan Tuhan, and then worship lagi, dengar apa yang Tuhan mau katakan. Saat kamu berdoa, kamu tunggu apa yang Tuhan mau, kamu declare dalam hidup orang itu. Kadang-kadang saya berdoa untuk, contoh dia, saya mau berdoa untuk Irene Tuhan, dan Tuhan akan gerakkan dalam hati, doakan untuk dia kesehatan. Terus saya akan, oh Tuhan, I declare kesehatan dalam hidupnya saat ini in Jesus name, sembuh whatever yang dia perlukan kesembuhan. So simple like that. Bila kamu berdoa, kamu tunggu suara Tuhan. Next one. Oh, let's say saya tidak tahu apa yang, let's say mau berdoa untuk saudara Benjamin, brother Benjamin. Kamu tunggu Roh Kudus katakan apa. Tentang, oh Tuhan, dia perlukan damai sejahtera, dia perlukan tidur yang nyenyak. Bagi dia rehat yang cukup. Biarlah 5 menit tidur, tapi tubuh badannya memiliki kesegaran yang baru. In Jesus name, amin. Ya, tapi walaupun kadang-kala doa untuk orang itu 10 menit, 5 menit, tapi dalam 45 menit itu hadiratnya Tuhan itu lebih powerful. So everything you do, you have agreement with God. Ya, bila kamu berdoa tanpa hadirat Tuhan, tidak ada agreement with God. Itu become asap saja. Nothing, no, kita panggil prayer powerless. Tidak ada kuasanya. But when you have the presence of God, everything you say, you have agreement with God. Kamu berdoa, dan kamu terima apa yang Roh Kudus mau doakan untuk orang itu, hal itu, dan kamu akan doakan dengan iman, dan kamu akan percaya Tuhan memberikan jawabannya. Dan yang melakukan itu adalah Tuhan yang menjawab, bukan kita. Amin, haleluya. So itulah doa. Ya, jadi seorang pengurus ini harus tahu berdoa kepada Tuhan juga. Ya, harus tahu memiliki hadiratnya dengan Tuhan. Doa itu tahu tinggal dalam hadiratnya Tuhan. Sebab itu pada musim baru ini SCGM Sete kita tidak akan ada prayer altar lagi untuk setiap hari Rabu. Kita akan cari waktu yang lain. Mungkin SCGM Sete sudah akan berpindah kepada berdoa bukan teduh lagi, tapi streaming. Wow, on the cloud, dalam TikTok, dalam Facebook, dalam YouTube. Kita akan bersama live, mungkin memuji Tuhan di sana. Kita akan bawa semua orang berdoa bersama di sana. Ya, so siapa-siapa yang masuk pun boleh. So prayer altar tidak ada lagi, dan kita akan cari waktu yang lain untuk SCGM Sete. Mungkin bukan pagi, kita lihat waktunya, mungkin malam atau bagaimana. Tengok kesesuaian orang macam mana ya. Tapi kita akan berpindah kepada streaming lah. Seterusnya yang last kali, saya mau kita sadar bahwa segala sesuatu yang kita buat itu ada akibatnya. Kita membaca dalam firman tadi bahwa ada akibatnya kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan suruh. Ya, that's why kita harus setia kepada perkara yang kecil, barulah Tuhan percayakan kepada perkara yang besar. Oh, ada satu kesaksian ngam untuk kita punya tema hari ini. Ini pun saya dengar cerita dari seorang pastor di Facebook. Dia ceritakan bagaimana setia kepada perkara yang kecil ini boleh mengubah hal yang besar. Oke, pada tahun hujung 1800 di awal tahun 1900 ada seorang penginjil yang bernama Mordecai Ham. Mordecai Ham ini seorang revivalist yang saya tidak ramai yang tahu ini.
kenal dia. Tapi dia seorang revivalist, dan waktu itu dia sedang berkhotbah atau mengadakan kebangunan rohaninya di North Carolina. Ya, jadi dia memasang camp yang besar, jadi orang berkumpul ramai. Oke, pada waktu itu ada 2 orang budak, umur mereka waktu itu 14 tahun. Ya, kira remaja lah. Melihat camp itu, mereka tidak kenal Tuhan, tapi karena mereka heran, mereka curious. So, kenapa orang berkumpul? Mereka pun pergi ke camp itu, masuk, dan mereka mendengar satu khotbah tentang kasih Bapa di surga yang diberikan, yang mengasihi anak-anaknya di dunia ini. Dan 2 orang budak itu sangat tersentuh. Wah, dia katakan, wah, kami mau dengar lebih lagi. So, bila mereka mulai cari kerusi, tidak ada kerusi, full. Jadi, oh tidak apalah, next time lah, mungkin esok kah, atau tengok macam mana. So, mereka keluar dari camp itu. Ada satu ase yang tidak dikenal nama dia. Ada satu ase, nampak 2 budak itu keluar, cepat-cepat pergi kejar 2 budak itu. Dia katakan, dia pegang tangan budak itu. Dia katakan, wait, tunggu, saya boleh carikan kerusi untuk kamu. Ini ase. So, dia oleh karena mereka melihat ase itu, 2 budak itu pun ikut. So, akhirnya ase itu betul-betul berjaya dapatkan 2 kerusi untuk mereka, dan mereka duduk mendengar firman dari khotbah dari revivalist Mordekai ini. Dan saat dia mencabar, dia kata, siapa yang mau terima Tuhan pada malam ini? Jadi 2 budak itu pun datang ke depan, mereka menangis, dan akhirnya berdua itu menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Ya, dan mereka benar-benar hidup dan mengasihi Tuhan Yesus. 2 budak itu, yang pertama yang kita kenal pada hari ini dikenal sebagai Billy Graham. Siapa yang kenal Billy Graham? Ya, dia adalah salah satu budak itu. Dan satu budak lagi yang bernama siapa itu? Grady Wilson. Grady Wilson inilah kawan baik Billy Graham. Grady Wilson lah yang banyak mengatur kalau let's say Billy Graham mau buat revival sini, dia yang organize semua. Oke, Grady Wilson ini yang boleh dikatakan sebagai penolong kanan kepada Billy Graham. Tapi siapa yang menggerakkan 2 budak ini? Kedua ini adalah daripada ase. Saya percaya ase itu menerima reward yang besar di surga. Dia punya tugas hanya cari kerusi untuk orang saja, tapi reward dia sangat besar. Sebab setiap jiwa yang diselamatkan melalui pelayanan Billy Graham akan diberikan juga kepada ase itu. Ya, itulah. Kadang-kala kita jangan lihat pelayanan kita kecil atau besar. Sometimes itu yang kita anggap hari ini kecil, tapi Tuhan boleh memakainya luar biasa. Kalau ase itu tidak pergi mengejar 2 budak itu, tidak ada Billy Graham, tidak ada Grady Wilson pada hari ini yang kita dengar. Amin. Dan Billy Graham itu yang paling kita kenal, orang yang paling banyak berkhotbah kepada lebih ramai orang, dan paling banyak memanggil orang untuk bertobat. Kita panggil begitulah, memanggil orang untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan mereka. Masih lagi, sebab Billy Graham ini antara pengkhotbah yang sangat dipakai oleh Tuhan luar biasa. Haleluya. Jadi saat saya melihat cerita ini di video di konsel seorang pastor, saya sangat diberkati. Cakap, wah, tengok setiap perkara kecil dan Tuhan boleh melakukan perkara yang besar. Amin. Ingat lagi khotbah yang lalu saya katakan seorang budak hanya dia setia memberikan apa yang ada di tangannya. Karena 5 roti 2 ikan. Tapi dari itu boleh memberi makan 4.000 dan 5.000 orang. Wah, jadi apa yang kita ada di tangan kita hari ini, marilah kita setia memberikannya kepada Tuhan. Dan kita hati-hati karena saat kita malas, saat kita tidak melakukannya dengan setia, saat Tuhan Yesus datang kembali, dan kita tidak mau Tuhan katakan, kamu ini malas, dan dia akan membuang kita ke neraka. Dan itu yang tidak bagus. Upahnya adalah neraka. Itu sudah kita baca di Matius tadi, Matius 25, bahwa hamba yang saat itu dia try to justify. Ini semua ciri-ciri orang yang tidak mau melakukan pekerjaan Tuhan. Dia banyak mau justify apa yang dia buat.
Kamu lihat sendiri alasan nomor 1. Saya tahu kamu adalah tuan yang kejam. Saya tahu kamu menuai dan mengambil buah di mana tempat yang kamu tidak tabur. Saya tahu kamu ini tuan yang jahat. Dia coba justify kenapa dia tanam talenta itu. Tapi Tuhan katakan, ya, apakah yang kamu katakan itu betul, tetapi karena kamu tidak melakukan, kamu di neraka. So remember this. Tadi saya last week juga saya ada ajar, bukan last week saya ada ajar tentang justification. Oke, bila kita mendengar something orang yang try to justify, sana kita mau on, kita punya discernment, ya. So itu semua harus kita belajar. Amin. Puji Tuhan. Jadi jadi mari kita sekali lagi saya dorong semua untuk setia dalam keren kecil. Kita jadi pengurus yang baik. Kita tahu apa yang kita mau lakukan. Kita tahu apa tugas kita. Dan yang penting sekali kita mau melakukan bersama dengan Tuhan. Jangan melakukan dengan kepandaian sendiri. Amin. Ada satu pastor ketika dia mati dan Tuhan bawa dia ke sorga, Roh Kudus ketika itu berbicara kepada dia satu hal ini. Dia katakan, kalau Tuhan Yesus datang pada saat ini, 90% gereja di dunia tidak akan tahu. Wah, kalau Tuhan angkat rohnya pada hari ini, 90% gereja tidak akan sadar bahwa Roh Kudus no more in church. They will still doing like seperti biasa, karena mereka melakukannya dengan semuanya tanpa Roh Kudus. Banyak melakukan activity shock, activity yang hanya memberi kepuasan kepada manusia. Everything is about what men can do. Itu yang dia katakan kepada pastor itu. Pastor itu menangis luar biasa. Katakan ini, sebarkan ini, dia katakan. Sebab itu sangat penting untuk kita belajar rohnya bersama dengan Tuhan. Bukan saja firman-Nya, tapi berjalan bersama dengan rohnya Tuhan. Sebab sangat penting pada akhir zaman ini untuk berjalan bersama dengan Roh Kudus. Satu, untuk kita berjalan bersama dengan Dia, prinsipalnya adalah harus jaga kekudusan. Kita sudah belajar ini minggu lepas, bagaimana Tuhan yang memberikan kekudusan, dan kita harus pakai kekudusan itu, dan kita harus menjaga dan mengerjakan kekudusan itu. Barulah Roh Kudus boleh berjalan bersama dengan kita. Amin. Praise the Lord. Haleluya semua. Oke, jadi sampai sini saja khotbah kita pada malam ini pula. Pagi ini, mari kita semua tunduk kepala, kita mau berdoa untuk firman yang kita dengar pagi ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang kami dengar. Tuhan, apapun yang telah hamba-Mu sampaikan hari ini, Engkau-lah yang menyempurnakannya Tuhan. Dengan kuasa Roh-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, Roh Kuduslah yang akan memberikan rema, berbicara terus dalam hati mereka, memperingatkan mereka setiap kata-kata yang telah Engkau lepaskan di dunia ini ya Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya banyak firman-firman, banyak berkat, banyak janji-janji yang telah Engkau lepaskan 2000 tahun yang lepas. Dan kami mau klaim itu, kami mau deklarasikan itu dalam hidup kami bersama dengan Roh-Mu, bersama dengan Roh Kudus, dan biar itu digenapi dalam hidup kami. Tuhan berkati setiap telinga yang mendengar pagi ini, berkati kami dengan hikmat, berkati kami dengan kecerdikan, berkati kami dengan hati yang penuh ketulusan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikanlah kami pengurus yang baik untuk melakukan dengan setia setiap apa yang telah Engkau percayakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. In Jesus name we pray. Amen.